Untuk bahan pertama yaitu sebanyak 50 gram kerupuk warna-warni, kemudian kita akan rendam menggunakan air dingin. Untuk kerupuk ini opsional ya, bisa menggunakan kerupuk lainnya yang kuning ataupun yang putih. Untuk bahan selanjutnya yaitu potong tipis secukupnya aja daun bawang. Siapkan 1 buah mangkuk, kemudian tuangkan 200 gram tepung terigu, 4 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, setengah sendok teh kaldu ayam. Lalu kita aduk merata dulu ya guys. Kemudian selanjutnya aku udah siapkan air yang udah mendidih, kemudian kita akan tuangkan sedikit demi sedikit. Nah, jadi airnya memang harus menggunakan air yang udah mendidih. Nah, aduk-aduk merata sambil kita tuangkan airnya sedikit demi sedikit. Kemudian tambahkan dengan daun bawang yang tadi udah kita potong. Lalu tambahkan dengan 200 gram tepung tapioka. Untuk tepung tapiokanya aku tuangkan sebagian dulu sambil terus diaduk-aduk seperti ini. Nah, ini tepung tapiokanya udah aku masukin semuanya. Karena susah banget menggunakan centong nasi seperti tadi, jadi aku putuskan untuk menguleni menggunakan tangan. Jangan lupa ya untuk cuci tangannya terlebih dahulu. Uleni sampai adonan kalis ya guys, jadi sambil ditepuk-tepuk seperti ini. Ini adonannya udah kalis, jadi kelihatan banget udah nggak begitu lengket di tangan. Coba aku ambil sedikit. Nah, jadi seperti ini, mengetahui udah kalis atau enggak, udah bener-bener nggak lengket. Kemudian siapkan 1 buah wadah yang udah dilumuri dengan tepung terigu. Ambil adonan secukupnya aja. Kemudian kita akan bulatkan menggunakan tangan seperti ini. Oke, aku ulangi sekali lagi ya guys. Nah, jadi bulatinnya simple banget, cuma pakai tangan kayak gini aja. Nah, untuk ukurannya jangan terlalu gede ya guys, jadi dikira-kira aja. Kalau yang aku buat ini gedenya itu hanya seperti kelereng aja. Jadi disesuaikan aja, karena kalau terlalu gede pastinya akan susah mateng. Ini udah jadi semuanya, kemudian selanjutnya kita akan rebus. Sebelumnya aku udah panaskan air. Ini airnya udah mendidih, kemudian tambahkan dengan kurang lebih 1 sendok makan minyak sayur. Kemudian kita akan rebus cilok. Rebus menggunakan api cenderung sedang sampai ciloknya ini mengapung. Nah, ini ciloknya udah mengapung, tandanya udah mateng. Jadi kita rebus lagi kurang lebih 3 menit sampai benar-benar mateng meresap sampai ke dalam. Kemudian setelah kita rebus lagi selama 3 menit tadi, barulah kita angkat dan tiriskan. Nah, ini ciloknya yang udah kita angkat, kemudian aku taruh di piring kayak gini. Kita sisihkan dulu ya guys. Kemudian selanjutnya kita akan buat untuk bumbu kuahnya. Untuk bumbu kuahnya itu cukup simpel banget, yaitu 6 buah cabai keriting, kemudian 3 siung bawang putih dan juga 1 ruas kencur. Tambahkan juga dengan secukupnya aja cabai rawit. Jangan lupa bumbunya dicuci dulu ya, jadi supaya benar-benar bersih. Kemudian kita akan haluskan menggunakan ulekan. Kalau kalian nggak punya ulekan di rumah atau lagi males ngulek, boleh banget gunakan blender, jadi lebih praktis. Sesuaikan aja dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, kira-kira bumbunya udah halus, kemudian selanjutnya kita akan tumis bumbunya terlebih dahulu. Siapkan wajan, kemudian tuangkan secukupnya aja minyak sayur, kemudian tumis bumbu yang tadi udah kita haluskan. Tumis menggunakan api cenderung kecil aja ya guys, jadi supaya nggak gosong.
Kira-kira bumbunya udah mateng, selanjutnya tuangkan 3 butir telur. Karena telurnya berukuran kecil, jadi aku pakai 3 butir. Kalau kalian punya telur yang ukurannya gede, boleh gunakan 2 butir telur aja. Kemudian kita akan orak-arik seperti ini. Kalau telurnya udah matang, kemudian tuangkan sebanyak 1000 ml atau setara dengan 1 liter air. Kemudian tambahkan dengan 4 sendok makan saus pedas atau saus cabai, 4 sendok makan saus tomat. Kemudian tambahkan dengan 1 sendok makan aja kecap manis, aduk-aduk dengan merata. Tambahkan dengan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa. Jadi di sini aku menggunakan sendok yang kecil banget ya guys. Kemudian jangan lupa tambahkan dengan setengah sendok makan gula pasir. Nah, aku mau cek dulu kerupuknya tadi yang kita rendam apakah sudah lunak. Ternyata kerupuknya udah lunak karena aku rendam cukup lama, yaitu selama 1 jam. Kemudian kita tiriskan. Oke, lanjut kita ke masakan yang di wajan tadi. Masukkan kerupuk yang tadi udah kita tiriskan. Kemudian masukkan juga ciloknya. Lanjut aduk-aduk merata kembali. Oh ya guys, untuk lebih jelas dan juga lengkap apa aja bahan, kemudian takaran, beserta bumbunya, nanti akan aku bantu tulis di kolom deskripsi ya. Jadi silahkan kalian cek di sana. Nah, kira-kira cilok seblaknya udah mateng guys. Jangan lupa cek rasanya dulu. Kalau udah pas, barulah bisa matikan kompornya. Tara, inilah hasilnya guys, olahan kita hari ini. Udah aku taruh di tin wall kayak gini. Taburi dengan daun bawang yang udah dipotong-potong atau bisa juga taburi dengan bawang goreng. Wah, dari tampilannya bener-bener menggoda selera banget ya guys. Aku penasaran banget bagaimana rasanya. Aku juga udah gak sabar pengen icip-icip. Karena dari tadi tuh aromanya bener-bener harum banget. Yuk kita cobain ambil satu. Aduk-aduk dulu. Aku mau cobain kuahnya dulu. Enak banget. Ciloknya juga enak banget, kenyal. Kuahnya itu rasanya seger banget. Pokoknya kalian pasti nggak nyesel kalau cobain resep yang satu ini. Kalau untuk jualan pasti laris manis. Dijamin auto kalian banjir cuan setiap hari. Kalau di tempat aku di daerah Kalimantan, segini itu dijual seharga Rp5.000. Untuk ukuran tin wall 200 ml menurut aku udah kenyang. Kalau kalian mau usaha cilok seblak ini, untuk harganya bisa disesuaikan dengan harga bahan-bahan di daerah kalian masing-masing. Karena tentunya harga bahan-bahan itu setiap daerah pastinya berbeda ya guys. Untuk bahan pertama yaitu 50 gram kerupuk warna-warni rendam selama 1 jam. Sambil menunggu kerupuknya direndam, siapkan 2 ikat sayur sawi atau sayur manis. Kemudian kita akan potong sayur sawinya terlebih dahulu. Kalau tempat kalian ini namanya sayur apa guys? Kalau di tempat aku namanya sayur manis atau sayur sawi. Oke, kita sisihkan untuk sayurnya. Kemudian siapkan 5 batang sosis ayam. Kupas plastiknya, kemudian kita akan potong tipis seperti ini. Oke, kita sisihkan dulu ya. Kemudian untuk tahap selanjutnya, sebelumnya aku udah siapkan air di wajan. Selanjutnya aku akan rebus mie. Untuk mie-nya aku pakai mie keriting kayak gini ya guys. Kalau nggak ada boleh digantikan dengan mie bulan. Aku pakai kurang lebih 1,5 bungkus. Jadi satu bungkusnya itu isinya 4 kotak seperti ini. Jadi aku pakai cuma 6 kotak. Tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Kemudian rebus mie sampai lunak, tapi jangan terlalu lunak ya guys. Jadi teksturnya itu masih kenyal. Kemudian angkat dan tiriskan.
Untuk tahap selanjutnya, aku udah siapkan air di sebuah panci. Kemudian aku mau rebus untuk sayur sawinya terlebih dahulu. Untuk sayurnya cukup kita rebus 10 menit, kemudian angkat dan tiriskan. Oke, kita langsung ke bumbunya aja. 1 ruas kencur, kemudian 5 buah cabai keriting, secukupnya aja cabai rawit, 2 siung bawang merah, kemudian 3 siung bawang putih. Untuk cabai keritingnya udah aku potekin kayak gini ya guys, jadi agar mudah aja pada saat diulek. Lanjut kita akan ulek. Kalau kalian lagi males ngulek, boleh dihaluskan menggunakan blender. Nah, ini bumbunya udah selesai aku ulek. Kemudian selanjutnya kita akan tumis bumbunya. Siapkan penggorengan, tuangkan secukupnya aja minyak sayur. Setelah minyak panas, kemudian tumis bumbu yang tadi udah kita haluskan. Tumis bumbu menggunakan api cenderung kecil aja ya guys, agar nggak mudah gosong bagian bawah sambil diorak-arik seperti ini. Setelah bumbunya matang atau sudah tercium harum, kemudian masukkan sosis yang tadi udah kita potong kecil-kecil, kemudian masak kembali. Setelah itu masukkan 2 butir telur. Kemudian orak-arik telur dan masak sampai telurnya matang. Kemudian setelah itu tambahkan dengan secukupnya air. Tambahkan dengan setengah sendok teh garam, kemudian setengah sendok teh penyedap rasa, dan juga setengah sendok teh kaldu ayam. Karena sebagian garam sudah kita tambahkan pada saat ngulek bumbu, jadi cukup ditambahkan setengah sendok teh, atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian tambahkan dengan kurang lebih 2 sendok makan saus tomat, dan yang terakhir tambahkan dengan 1 sendok teh gula pasir. Kemudian setelah mendidih, masukkan kerupuk yang tadi udah kita rendam. Jangan lupa ditiriskan dulu ya guys. Kemudian masak kembali menggunakan api sedang selama 5 menit. Jangan lupa untuk cek rasanya terlebih dahulu ya. Nah, kalau rasanya udah pas, kemudian tambahkan irisan batang daun bawang. Barulah bisa matikan kompornya. Kalau untuk jualan, kita saring isiannya dulu ya guys, jadi dipisahkan dari kuahnya. Jadi pada saat nanti ada pembeli bisa dipanaskan kembali kuahnya. Nah, ini sayur, mie, dan juga telur udah aku taruh di piring saji. Untuk paket ekonomi, 1 butir telur itu bisa kita belah menjadi 4 bagian. Dan ini isian yang tadi sudah kita saring dari kuahnya. Untuk penyajian boleh pakai tin wall berukuran 200 ml seperti ini. Pertama-tama kita akan masukkan mie-nya terlebih dahulu, kemudian tambahkan dengan sayurannya. Tambahkan dengan isian, taruh di bagian paling atas. Barulah terakhir kita akan siramkan kuahnya. Untuk kuahnya secukupnya aja ya guys, jadi nggak perlu terlalu banyak atau sesuai selera kalian. Barulah terakhir tambahkan dengan telur rebus. Nah, inilah sudah aku taruh di beberapa tin wall seperti ini. Dari tampilannya ini benar-benar menggugah selera banget, pastinya mengundang pembeli yang datang. Untuk harganya bisa kalian jual dengan harga 5.000 sampai 7.000 rupiah, atau bisa banget disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Aku mau cobain bagaimana rasanya. Aku cobain kuahnya. Ini bener-bener enak banget. Kita aduk-aduk dulu, terus aku mau cobain mie-nya. Ini bener-bener enak banget guys. Rasa kuahnya tuh seger, mie-nya juga masih kenyal.
Pokoknya recommended banget buat ide jualan, dijamin laris manis. Aku sarankan disajikan pada saat masih panas, ini bener-bener mantap. Sudah aku siapkan kurang lebih 300 gram tepung tapioka, kemudian tambahkan dengan 3 siung bawang putih yang udah dihaluskan, setengah sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa, dan setengah sendok teh kaldu ayam. Tambahkan dengan secukupnya aja daun bawang yang sudah dipotong. Selanjutnya adalah kita akan tambahkan kurang lebih 200 ml air. Sebelum kita masak, kita aduk dulu agar semua bahan tercampur dengan merata. Kemudian selanjutnya kita akan masak di atas api kompor. Masak menggunakan api cenderung kecil, jangan lupa untuk terus selalu diaduk sampai adonannya ini mengental. Kira-kira ini udah mengental ya guys, tuh bisa kalian perhatikan teksturnya seperti ini. Kemudian matikan kompornya. Dan di sini sudah aku siapin mangkuk dan sudah aku tambahkan dengan kurang lebih 100 gram tepung tapioka. Lalu masukkan adonan yang kita masak tadi ke dalam mangkuk. Dan akan aku tambahkan lagi sedikit aja tepung tapioka di bagian atas. Kemudian kita akan aduk dan ini bertujuan untuk mengurangi uap panasnya ya guys. Kira-kira adonannya udah nggak terlalu panas ya guys, jadi di sini kondisinya itu sudah anget. Lanjut kita akan bentuk. Jangan lupa ya untuk cuci tangannya terlebih dahulu. Untuk bentuknya sendiri itu cukup simpel banget, bebas selera, sesuai dengan kreativitas kalian. Jadi bisa diperhatikan pada video. Tuh, seperti ini aja. Oke, aku akan ulangi sekali lagi, ambil secukupnya aja adonan. Kemudian kita akan buat seperti ini. Tuh hasilnya kayak gini, sudah aku taruh di piring. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Oh ya guys, untuk lebih jelas apa aja bahan kemudian takaran bumbunya tadi, nanti akan aku bantu tulis di kolom deskripsi ya, jadi silakan kalian cek di sana. Nah ini udah selesai aku bentuk semuanya. Selanjutnya akan aku diamkan di lemari pendingin kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Di sini sudah aku siapkan ulekan dan tadi aku ada ngulek bawang pada saat bikin cireng. Jadi tinggal aku tambahkan dengan 1 ruas kencur. Untuk bawangnya itu cukup 3 siung aja. Kemudian untuk selanjutnya 6 buah cabai keriting, kemudian secukupnya aja cabai rawit, dan sudah aku siapkan 3 buah jeruk cina. Dan di sini juga sudah aku siapkan blender. Selanjutnya aku mau blender dulu cabai keriting dan juga cabai rawitnya. Jangan lupa tambahkan dengan secukupnya aja minyak goreng. Kemudian lanjut kita akan haluskan menggunakan blender. Untuk cabai-cabiannya udah selesai aku blender. Selanjutnya kita akan tumis untuk bumbu halusnya terlebih dahulu. Sudah aku siapkan penggorengan, kemudian kita akan masukkan cabai yang tadi udah kita blender. Kemudian masukkan juga bawang putih dan kencur yang tadi kita ulek. Kemudian tumis bumbu kurang lebih 2-3 menit atau sampai mateng dan tercium harum. Kira-kira bumbunya udah harum ya guys, dan tentunya udah mateng. Lanjut tambahkan dengan air. Dan untuk penggunaan air aku pakai sebanyak 500 ml. Tambahkan dengan setengah sendok teh kaldu ayam, setengah sendok teh penyedap rasa, dan juga 1 sendok teh garam. Kemudian tambahkan kurang lebih 1,5 sendok teh gula pasir. Aduk-aduk dengan merata dan masak kembali sampai airnya ini mendidih. Jangan lupa untuk cek rasanya terlebih dahulu. Kalau rasanya udah bener-bener pas, barulah bisa matikan kompornya.
kemudian kita akan lanjut goreng cireng, dan cirengnya ini udah aku keluarkan dari lemari pendingin setelah aku diamkan selama 30 menit. Goreng menggunakan api cenderung sedang agar nggak banyak menyerap minyak. Jangan lupa untuk dibolak-balik ya agar bisa matang dengan merata. Dan kalau dirasa adonannya sudah keras ataupun sudah kokoh, lanjut kita akan angkat dan tiriskan. Oke, kita akan lanjut goreng yang lainnya sampai selesai. Sudah aku siapkan beberapa buah tin wol dan aku pakai ukuran 350 ml. Satu tin wolnya ini aku isi sebanyak 5 piece cireng. Kemudian lanjut kita akan siramkan kuah seblak yang tadi sudah kita bikin. Aku sarankan untuk jualan ini itu dijual pada saat masih hangat ya, jadi digoreng dadakan. Dan apabila ada yang delivery order, sebaiknya kuahnya itu dipisah atau dibungkus plastik yang lainnya. Nah, untuk toppingnya di sini aku pakai timun yang sudah aku potong-potong kayak gini. Jangan lupa agar lebih segar lagi tambahkan dengan potongan jeruk Cina. Oh ya guys, tempat kalian ini namanya jeruk apa ya? Kalau di daerah aku namanya jeruk Cina. Kalau nggak ada, ini bisa kalian gantikan dengan jeruk nipis. Nah, sudah selesai kita packing, jadi hasilnya kayak gini. Aku mau cobain, dan jangan lupa tambahkan dengan perasan jeruknya. Ini sudah dikasih jeruk, terus aku mau rasain gimana rasanya. Pertama-tama aku mau rasain kuahnya dulu. Kuahnya tuh enak, dikasih perasan jeruk itu makin seger banget. Rasain gimana cirengnya, tadi kan udah kuahnya sama timunnya, dan timunnya ini masih mentah dan itu benar-benar nambah aroma dan juga seleranya. Jadi seger, tambahin jeruk Cina ya. Nah, ini aku rasain gimana rasanya ya guys. Rasanya tuh enak banget, masih kenyal, terus masih ada kriuknya. Terus aku juga mau rasain kalau pakai timun gimana. Tuh, ini pakai timun dan juga jangan lupa kuahnya. Coba aku rasain gimana rasanya ya guys. Ini tuh bener-bener enak banget, mantul, segar, pedesnya nggak pedes banget sih karena tadi kan kita pakai cabai keriting ya. Nah, tuh kayak gini. Tuh, ini bener-bener enak banget, kuahnya juga segar, mantap. Oke guys, selamat mencoba di rumah, semoga bermanfaat. Itulah hasil review dari aku ya guys. Menurut aku ini rasanya bener-bener enak banget, seger, dan juga menggugah selera. Bagi kalian yang suka banget dengan pedas, jadi cabai rawitnya boleh ditambahkan, karena menurut aku pedasnya ini pas, nggak terlalu pedas juga. Pokoknya recommended banget untuk ide jualan. Untuk harga satu tin wol ini bisa kalian jual dengan harga 5.000 atau bisa disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Sekian dulu video aku kali ini, dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Salam sukses.